Di video kali ini saya akan mengulas film Ip Man yang ketiga, film kungfu yang apik, pertarungan antara Master Wing Chun. Di adegan pembuka, kita melihat Siu Long yang dikenal dengan nama Bruce Lee. Dia datang ke rumah Master Ip Man untuk belajar kungfu. Dia meyakinkan Ip Man bahwa dia akan jadi murid terbaiknya karena gerakannya yang cepat. Dan Ip Man pun sedikit mengujinya. Tapi dalam satu gerakan Siu Long belum bisa menahan dirinya. Maka Siu Long pun disuruh pulang oleh Ip Man. Sementara di sisi lain, di sekolah, Ip Ching yang adalah anaknya Ip Man berkelahi dengan Cheng Fong untuk membuktikan kungfu mana yang terbaik. Alhasil kedua-duanya agak sedikit bonyok terkena pukulan. Lalu Ip Man dan istrinya pun datang ke sekolah untuk menjemput Ip Ching dan sekalian mengajak Cheng Fong untuk ikut bersama mereka. Ketika hari mulai malam, Papa Cheng Fong pun datang untuk menjemput anaknya di rumah Ip Man. Nah, inilah pertemuan pertama Master Ip dan Master Chung yang saat itu bekerja sebagai tukang becak. Selain bekerja sebagai tukang becak, ternyata Master Chung ini juga ikut sebagai petarung jalanan di sebuah komunitas preman yang dipimpin oleh Ah Sang. Nah, sedangkan Ah Sang ini juga ada bosnya lagi dan harus menyetor uang kepada bosnya yang bernama Frankie. Bos Frankie pun ingin mengembangkan bisnisnya. Dia ingin membeli sebidang tanah dan juga bangunan dengan harga murah, yaitu sekolah, tempat di mana anak Master Ip bersekolah. Nah, Asang pun cuma dikasih waktu 2 minggu untuk membereskan hal ini. Ketika Ip Man hendak pulang setelah menjemput anaknya, datanglah Asang dan anak buahnya, dan mereka segera masuk ke sekolah. Mereka memaksa kepala sekolah untuk menjual sekolahnya, dan pastinya kepala sekolah menolak. Lalu terjadilah kekerasan. Kepala sekolah dipaksa untuk mendandatangani surat jual beli dan kepalanya dijedotin. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Master Ip pun datang dan sedikit menghajar Ah Sang. Lalu Master Ip segera menelpon polisi untuk datang. Ah Sang tentunya tidak menyerah. Besoknya sekolah pun digembok sehingga anak-anak tidak bisa masuk. Tapi dengan berbagai usaha akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Master Ip dan murid-muridnya pun berjaga-jaga di sekolah pada malam hari. Tapi tiba-tiba segerombolan preman menerobos masuk dan membakar sekolah. Dan mereka juga menculik bapak kepala sekolah. Perkelahian pun tidak terelakkan antara murid Master Ip dan preman-preman ini. Setelah menculik kepala sekolah, preman-preman ini membawanya keluar. Dan bukan suatu kebetulan bertemu dengan Master Chung. Lalu dia pun menghajar preman-preman ini. Para preman pun akhirnya kalah, mereka pergi. Sementara api pun juga berhasil dipadamkan. Pak Polisi Po yang dari awal ikut mengurus kasus ini melapor berkas perkara kepada atasannya. Atasannya menolak. Tentunya karena atasannya sudah disogok oleh bos Frankie. Master Ip dan murid-muridnya tetap menjaga sekolah. Nah, di sini Master Ip kedatangan tamu, namanya Master Tin. Master Tin ini adalah guru kungfu dari Ah Sang. Dia pun marah-marah dan bilang bahwa dia gagal mendidik Ah Sang. Lalu karena emosi, Master Tin pun langsung mendatangi markas Ah Sang yang adalah dermaga tempat pembuatan kapal. Master Tin pun memarahi Ah Sang dan menampar Ah Sang. Tapi Ah Sang membalas dan mencoba untuk menusuk Master Tin dengan pisaunya. Tapi hal ini berhasil digagalkan oleh Master Ip. Lalu Ah Sang memanggil anak buahnya untuk mengeroyok Master Ip dan Master Tin.
Dan bantuan pun datang tepat pada waktunya. Bapak Polisi Po datang dan mengamankan situasi. Polisi Po pun bercerita dan memberitahu bahwa atasannya bersekongkol dengan para preman ini kepada Master Ip dan Master Tin. Ah Sang pun belum menyerah. Dia menyusun rencana baru untuk merebut sekolah dan tentunya untuk membunuh Master Ip. Dia membayar Master Chung dan diperintahkan untuk melukai Master Tin di tempat kerjanya. Singkat cerita, Master Tin pun dihajar oleh Master Chung dan tangannya dipatahkan. Lalu Master Tin masuk ke rumah sakit. Ah Sang pun memerintah pihak rumah sakit untuk menelpon Ip Man dan mengabari bahwa Master Tin terluka. Dan Master Ip pun segera berkunjung ke rumah sakit. Sementara Master Ip di rumah sakit, Ah Sang dan gerombolannya menculik beberapa anak untuk menjualnya. Ini sebagai ancaman buat kepala sekolah agar menjual sekolah itu. Setelah tahu anaknya juga diculik, Master Ip segera mendatangi markas Ah Sang untuk membebaskan semua anak. Ternyata anak Master Chung pun ikut diculik dan dia datang untuk membebaskan anaknya. Atas permintaan Ah Sang, Master Ip ditantang duel. 11 orang melawan 1 orang. Master Chung pun membawa anaknya pergi. Tapi Chong Fong justru bilang pada papanya, "Papa, kan masih banyak anak lain, kok cuma saya doang sih yang dibebaskan?" Tidak kuasa melawan hati nurani, Master Chung pun kembali untuk membebaskan anak-anak lainnya. Wis, pertarungan keroyokan pun berlangsung. Melihat situasi makin tak terkendali, Ah Sang pun membawa Ip Ching kabur. Tapi Ip Man berusaha mengejar dan menghajar preman-preman yang mencoba menghalanginya. Di tengah pertarungan sengit ini, pasukan kepolisian pun datang untuk mengamankan situasi. Tapi Ah Sang berhasil meloloskan diri. Sesampainya di rumah, Wing Xing yang adalah istri Master Ip marah dan menangis. Di tengah kesedihannya, dia pun bilang kepada Ip Man bahwa dia divonis mengidap tumor oleh dokter. Ip Man pun segera membawa istrinya ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Di sisi lain, kepala kepolisian datang menemui bos Frankie dan memperingatkan bahwa dia angkat tangan untuk kasus ini. Jika Frankie masih terus melanjutkan masalah ini, ya resikonya ditanggung sendiri oleh Frankie. Frankie pun marah kepada Ah Sang dan mengusirnya. Frankie menyewa seorang petarung bayaran untuk membunuh Ip Man. Ip Man dan istrinya membeli obat-obat tradisional dan mereka beranjak pulang. Ketika di lift, mereka bertemu petarung bayaran ini. Dan sudah pasti pertarungan tak terelakkan. Tapi akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan orang ini dan mengusirnya. Ip Man pun mendatangi kantor Frankie dan membuat kesepakatan melalui pertarungan yang akan mereka adakan. Pertarungan ini berlangsung selama 3 menit. Jadi kalau Ip Man bisa bertahan selama 3 menit, maka Frankie pun tak akan mengganggunya lagi. Dan tentunya Ip Man pasti bisa bertahan. Satu masalah pun selesai. Master Chung yang dari dulu berambisi membuka sekolah kungfu akhirnya menyewa tempat. Dan untuk membuat dia terkenal, maka Master Chung datang menemui wartawan yang sering meliput di sekolah kungfu. Master Chung bilang kepada dia bahwa Wing Chun Master Ip Man itu tidak asli. Dan Master Chung pun menantang semua perguruan kungfu untuk membuktikan bahwa dialah yang terbaik. Dan dengan cepat Master Chung menjadi terkenal dengan disponsori atau didanai oleh seorang donatur yang kaya. Master Chung meresmikan sekolah barunya. Dan dalam pembukaan sekolah baru inilah dia menantang Master Chung untuk bertarung. Ini untuk membuktikan siapa yang terbaik. Surat tantangan pun
disebar melalui koran-koran yang ada di kota itu dan menyebar dengan sangat cepat. Ip Man yang membaca berita itu pun bersikap cuek. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama istrinya yang sedang sakit. Hari yang dinantikan pun tiba. Master Chung dan semua perguruan kungfu berkumpul di tempat sekolah Master Chung. Begitupun dengan wartawan-wartawan datang untuk meliput. Mereka semua menantikan kedatangan Master Ip Man. Sementara mereka menunggu seharian, di tempat lain Master Ip malah asik berdansa dengan istrinya. Master Ip Man pun tidak datang pada undangan itu. Maka Master Chung pun dinyatakan menang dan dia dinobatkan sebagai pemimpin dari semua perguruan Wing Chun di kota itu. Di tempat dansa, istri Ip Man pingsan dan kondisinya memburuk sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ip Man pun merawat istrinya yang sedang sakit. Setelah kondisi membaik, Wing Xing yang juga tahu mengenai undangan dari Master Chung yang dia baca di koran, meminta Ip Man untuk memenuhi undangan tersebut. Karena Wing Xing tahu bahwa Ip Man sebenarnya sangat ingin untuk bertarung. Dan akhirnya Wing Xing membuat janji secara langsung dengan Master Chung. Pada hari yang telah dijanjikan, Master Ip pun datang ke perguruan Master Chung dengan ditemani oleh Wing Xing yang berada di luar. Yup, seperti yang kita tahu, pertarungan sengit pun terjadi. Master Ip berhasil memukul Master Chung sehingga dia tidak bisa melawan lagi. Master Chung pun mengakui kekalahannya. Dan di bagian terakhir, Wing Xing meninggal. Dia meninggal pada tahun 1960 karena sakit yang dideritanya. Dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, kekuatan yang besar hanya akan bermanfaat jika digunakan di jalan yang baik dan benar. Jadilah orang yang rendah hati dan bermoral. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.